Kita lanjutkan diskusi, Bang Pangi. Kalau tadi kita mendengar pernyataan dari RK bahwa ia siap kalau memang harus menjalani 2 putaran. Kalau melihat dari hasil quick count sejauh ini, pasangan Ridho itu kan di kisaran 39% gitu ya. Sementara dibandingkan dengan Pram Rano itu di kisaran 49 sampai dengan 50,1%. Anda melihat potensi 2 putaran itu seberapa besar untuk di Pilkada Jakarta? Iya, sebenarnya sampai sejauh ini kalau lembaga survei ya, itu quick count semua yang ada yang ditampilkan hari ini sebenarnya udah sepakat bahwa memang keunggulan itu ada pada Pram Rano dan itu cukup signifikan. Cuma kan yang belum konkuren itu belum ada kesimpulan pada soal apakah 1 putaran atau 2 putaran. Ya, karena aturan khusus di DKI Jakarta bahwa harus 50% lebih begitu ya. Itu faktanya yang terjadi. Karena sebenarnya kan kita itu kan TPS kita kan sertifikat random sampling itu dengan 30.000 sampai 990.000 misalnya. Kemudian itu dengan rentang margin of error-nya itu 1% lebih kurang plus minus. Nah, itu kan kalau kita misalnya Voxpol dalam temuannya adalah 50,01, itu kan batas atas adalah 51, batas bawahnya 49. Nah, itu yang kemudian tidak ada konklusi untuk menyimpulkan apakah memang akan ada 1 putaran atau 2 putaran. Nah, itu yang menarik sebenarnya, tapi meskipun memang sudah ada yang declare bahwa kami sudah yakin 1 putaran. Tapi ada juga kalaupun akan 2 putaran kami juga siap tanding gitu. Tapi ini kan energinya Jakarta ini kan unik ya, karena udah ibu kota, pusat semuanya, paling bising pilkadanya, paling ada satu-satunya daerah yang 2 putaran. Kalau daerah lain kan nggak ada ya. Nah, itu yang menjadi menarik. Aturan khusus itu tadi. Aturan khususnya itu, sehingga 50% plus 1. Nah, itu yang kalau tidak ada marginnya di quick count kita mungkin ya udah jadi, udah lanjut ini bawah ini udah selesai gitu. Tapi kan ada rentang margin 1% lebih kurang itu. Jadi kita tidak bisa melakukan konklusi apa sebenarnya yang akan terjadi. Tetapi akan menarik Pilkada Jakarta 2 putaran sama seperti dulu pernah Pilkada Mbak. Ketika di 2017. Pernah kita Pilkada 2 putaran. Putaran pertama dimenangkan oleh Pak Ahok, putaran kedua dimenangkan Pak Anies pada waktu itu. Tapi ada gejolak yang sangat besar. Nah, waktu itu kan blok ideologisnya, politik identitas dan seterusnya, isu-isu yang agak sensitif itu dikeluarkan. Jadi itu juga mungkin mempengaruhi partisipasinya juga tinggi sekali gitu, karena membentuknya blok ideologis itu mengental ya, sehingga orang udah seperti mau berjihad ke TPS itu bahwa ini harus ada ini gitu. Nah, meskipun hari ini juga ada catatan bahwa tingkat partisipasi potensi turnout-nya Jakarta itu dari data yang saya dapat tadi itu ya 60% kalau nggak salah ya. Hanya di 60% ya, 60%. Versi Voxpol. Iya, yang data saya dapat dari lembaga lain itu ya golputnya itu 42%. Jadi kalau sekarang golputnya 42%. Kalau di 2017 23%. Nah, 2012 dengan partisipasi pemilih 2017 70% saat itu. Kemudian 2012 30% golputnya. Ini berarti kan dalam sepanjang sejarah yang paling tinggi golputnya. Nah, ada apa? Kenapa tingkat potensi turnout-nya rendah di Jakarta kali ini? Apakah karena orang Jakarta ini KTP-nya Jakarta tapi manusianya di luar Jakarta? Atau faktor tokoh atau calon yang diinginkan tidak diakomodir oleh partai politik? Tidak merepresentasikan, misalnya mereka inginnya Anies, ternyata nggak ada Anies di situ. Mereka nggak mau ke TPS karena nggak merepresentasikan, tidak ada alternatif lain. Itu yang kemudian juga menjadi perhatian boleh kita karena adanya syarat pencalonan waktu itu oleh partai politik kan. Jadi faktor anak abah golput itu bisa saja terjadi memang. Iya, bisa walaupun saja. Anies kan terakhir justru memberikan dukungannya kepada Pram Rano. Ya, meskipun Anies memang memberikan melakukan Anies efek ini kan untuk Pram, tetapi kan ada masyarakat itu kan mereka kalau ingin datang ke TPS saya memilih karena ini, kalau enggak saya nggak mau gitu. Nah, itu juga akan terjadi. Memang selain faktor cuaca dan seterusnya, tapi kan cuaca nggak mempengaruhi, hanya kemarin di Medan ya Sumatera Utara yang hujan dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian Jakarta ini tetap menjadi pusat perhatian orang, dianggap sebagai kalau jadi gubernur Jakarta ini seksinya minta ampun, sehingga akan menjadi sorotan, santer menjadi pembicaraan media karena pusat media. Dan karena bisa menjadi lompatan untuk Pilpres 2029. Ya, dianggap sebagai batu loncatan untuk
Pilpres 2029. Ya. Nah, sehingga semuanya akan berupaya untuk tidak hanya pertarungan antara DPD di Jakarta, tetapi DPP-nya juga turun gunung. Terbukti bagaimana Prabowo mengendorse RK, kemudian Jokowi juga berupaya mengendorse RK. Tapi karena mungkin endorse-nya Pak Jokowi, Jokowi effect itu tidak sekuat ketika di Jawa Tengah. Jawa Karena Tengah di sini, ataupun juga Jawa Timur ya. ya mungkin sana kan tidak terlalu, ada orang mengatakan ya di sini multi etnis gitu ya, jadi tidak Jawa semua. Ada juga orang Sundanya, ada juga etnis Bataknya, Minangnya. Jadi kekuatan Jokowi ketika mengendorse di Jawa Tengah itu kan sukunya sama. Jadi tidak ada apa namanya pluralismenya nggak kelihatan. Jadi satu. Ataukah masyarakat Jakarta jauh lebih kritis? Nah, termasuk mungkin masyarakat Jakarta juga rasional, lebih kritis. Mereka pemilih yang tidak hanya bicara tentang mereka ingin tahu mana pemimpinnya yang ingin dekat, yang perhatian sama mereka, tidak hanya soal endorse itu mempengaruhi, apalagi bagi mereka ya ini bukan soal endorse, ini saya ingin nih pemimpin yang kenal saya sama dia, yang kemudian saya kenal gitu, kemudian yang pernah bertatap muka secara langsung gitu. Jadi tidak ada jarak. Nah, itu juga bagi mereka endorse tidak sekuat ketika Pilpres. Atau kalau Pilpres ya endorse menjadi penting, tapi dalam pilkada mereka punya kedekatan khusus gitu. Nah, itu yang menjadi satu lagi. Jakarta ini kan isunya yang dibangun itu kan bukan hanya soal isu lapangan pekerjaan, sembako mahal atau isu-isu, tapi isu-isunya kan udah mulai naik juga kelasnya, isunya lebih kepada tata ruang kotanya, bagaimana apa namanya isu-isu tentang lingkungan ya itu dinaikkan, termasuk sampah dan sebagainya. Jadi kompleksitas permasalahan dan bagaimana juga melihat mungkin dari visi misinya begitu ya yang ditawarkan. Betul, visi misi menjadi perhatian karena kalau bagi pemilih yang rasional itu visi misi, program, kinerja, prestasi dan pengalaman itu menjadi preferensi penting mereka. Nah, seberapa berpengaruh sebetulnya efek debat itu terhadap keyakinan bagi pemilih untuk menentukan pilihannya? Tapi dijawab nanti usai jeda. Bang Panggi tetap bersama kami di live event Indonesia Memilih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.